pemerintah justru memperlihatkan upaya besar untuk mencerdaskan masyarakat. Masyarakat di pelosok akan bisa membuka website yang mengklarifikasi hoax, seperti turnbackhoax.id dan situs Hoax Kepres Jokowi darurat keuangan dibalas Menkeu dengan telak, ditulis oleh Nina Nur dari Sewa.com. Miris kalau melihat banyaknya hoax yang diklarifikasi di situs turnbackhoax.id, karena memang banyak, dan nampaknya yang paling banyak jadi sasaran hoax adalah Presiden Jokowi. Contoh saja, dari tanggal 20-an Maret hingga sekarang, ada hoax mahasiswa dan alumni UGM berdemo soal ijazah palsu Jokowi. Jokowi setuju lepaskan Papua Barat, hoax keputusan Presiden Jokowi, dan beberapa hoax lainnya. Kebanyakan hoax memang beredar di medsos dan di grup WA. Oke, kita fokus ke satu hoax yang baru saja mendapatkan klarifikasi langsung dari Kementerian Sekretariat Negara. Hoax ini cukup berbahaya, karena menyangkut keuangan negara dan dikaitkan langsung dengan Presiden Jokowi, yakni beredarnya screenshot sebuah dokumen yang berisi keputusan Presiden tentang penetapan kedaruratan keuangan negara. Disebut bahwa ada dana SBI atau Sertifikat Bank Indonesia yang akan dicairkan seluruh bank terkait selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021, disebabkan adanya kondisi darurat keuangan negara. Waduh, kalau ada yang kemakan hoax ini gimana? Bisa-bisa terjadi kepanikan di masyarakat. Sepertinya yang membuat surat keputusan hoax ini bukan kaleng-kaleng. Tahu cara bikin surat sehingga isinya pun nampak resmi beneran dari Presiden Jokowi. Menurut salah satu sumber, hoax ini beredar di media sosial. Namun dalam penelusuran singkat di Facebook dan Twitter, saya tidak bisa menemukan contoh pihak yang menyebarkannya. Mungkin juga sudah dihapus. Pihak Kemensetnek pun memberikan klarifikasi terhadap beredarnya surat keputusan ini, menyatakan bahwa informasi tentang adanya surat keputusan tersebut adalah hoax, serta menghimbau agar masyarakat dapat secara bijaksana menyikapi berita atau informasi tersebut. Klarifikasi disebarkan di website resmi Kemensetnek dan akun media sosial resminya, juga dijadikan berita oleh beberapa media online pada hari Minggu 4 April kemarin. Saya harap aparat negara segera menangkap pembuat hoax ini. Biasanya materi hoax dibuat sembarangan saja, tapi yang ini terkesan selangkah lebih baik pembuatannya. Nampak meyakinkan, seakan ada aktor intelektual yang berada di belakangnya. Kita serahkan saja pada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti. Lalu apa hubungannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani? Mungkin memang tidak berhubungan, kebetulan saja, tapi secara narasi bisa dihubungkan. Setelah beredarnya hoax soal darurat ekonomi negara itu, Menkeu malah bicara soal pemberian dana triliunan buat desa. Ini dipaparkan Menkeu hari ini dalam pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI secara virtual hari ini 5 April. Menkeu memaparkan bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran investasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sekitar 16 triliun rupiah hingga 17 triliun rupiah per tahun hingga 2024. Anggaran ini untuk membuat seluruh wilayah tanah air tersambung oleh jaringan internet. Hingga saat ini masih ada 9.113 desa tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T yang belum terkoneksi internet. Lalu ada sekitar 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 puskesmas, 6.000 polsek dan koramil, dan 47.900 desa dan kecamatan yang juga belum. Sedangkan untuk tahun ini pemerintah sudah menyediakan anggaran sekitar 26 triliun rupiah untuk memperluas jangkauan jaringan internet ke seluruh pelosok Indonesia. Tidak hanya buat infrastruktur, pemerintah juga akan mendorong pembangunan sumber daya manusia di bidang digital, yakni melalui berbagai program seperti pendidikan dan vokasi. Pemerintah hendak menjadikan seluruh rakyat Indonesia mandiri dalam bidang digital, agar tidak bisa didikte dari segi informasi, agar akses terhadap informasi bisa didapatkan oleh semua warga hingga ke pelosok. Bagi saya ini merupakan sebuah balasan dari hoax yang sudah beredar itu. Pertama, bahwa negara tidak dalam kondisi darurat keuangan. Buktinya, Menkeu bisa menganggarkan triliunan rupiah buat berbagai hal yang bisa meningkatkan kualitas rakyat. Kedua, dengan semakin banyaknya akses terhadap jaringan internet, maka informasi akan dibuat lebih mudah diakses. Proses cek and recheck informasi bisa dengan mudah dilakukan di mana saja, termasuk untuk mengecek kebenaran sebuah surat keputusan macam hoax tersebut. Ketiga, sementara para pembuat hoax bertujuan membodohi masyarakat, pemerintah justru memperlihatkan upaya besar untuk mencerdaskan masyarakat. Masyarakat di pelosok akan bisa membuka website yang mengklarifikasi hoax, seperti turnbackhoax.id dan situs Kominfo, dan Sewa.com juga tentunya. Dia bisa kok dijerat dengan pasal 311 ayat 1 KUHP, tinggal lagi ada keberanian atau tidak dari aparat penegak hukum ini untuk memberi pelajaran kepada deklarator kami tersebut.
Fitnah Densus 88 demi bela FPI. Sudah saatnya Abdullah Hehamahua diciduk dan dikandangin. Ditulis oleh Ferry Padli. Ketika melihat wajah Abdullah Hehamahua, baik itu di foto maupun di video, pasti yang terbersit di kepala kita, ini orang sudah tua. Hal itu bisa dilihat dari kulitnya yang sudah mulai keriput. Kemudian dari rambutnya yang sudah lebih banyak yang berwarna putih daripada hitam. Termasuk juga dari jenggotnya yang berwarna hitam dapat dihitung dengan jari karena begitu sedikitnya. Tapi jangan disuruh menghitung jenggot Abdullah Hehamahua yang warna putih. Isaac Newton saja belum tentu sanggup saking banyaknya. Dan memang benar, ia lahir pada 18 Agustus 1947 silam atau tepatnya 2 tahun sehari setelah Indonesia merdeka. Sedangkan perayaan HUT RI 17 Agustus 2020 lalu sudah yang ke-75. Artinya usianya sudah lebih dari 70 tahun. Sehingga betul juga peribahasa tua-tua keladi makin tua makin menjadi. Jika melihat kelakuan si bapak mantan penasihat KPK ini. Pasalnya ia bukannya memberi nasihat yang baik kepada presiden atau memberi teladan kepada generasi muda seperti yang dilakukan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Abdullah Hehamahua malah jadi tukang nyinyir kayak Fadlizon, Rocky Gerung, Said Didu, dan Refli Harun. Baru-baru ini tanpa bukti yang jelas ia menuding temuan atribut FPI saat penangkapan terduga beberapa waktu yang lalu itu merupakan rekayasa. Tanpa tedeng aling-aling, Abdullah Hehamahua juga mengatakan bahwa hal itu adalah operasi intelijen dalam rangka untuk mengalihkan isu kasus tewasnya 6 laskar FPI dan kasus kerumunan yang menjerat Rizik Syihab. Itu adalah operasi intelijen untuk mengalihkan perhatian terhadap TP3, mengalihkan perhatian terhadap HRS, maka ada bom. Ujarnya seperti tanpa bersalah. Ini orang kok sudah seperti Tengku Zul saja tingkah lakunya. Doyan banget nyebarin hoax atau fitnah. Tapi kalau melihat rekam jejaknya sih nggak heran juga kelakuannya kayak gitu. Kala itu saat Soeharto berkuasa ia pernah diburu oleh rezim Orba karena menolak Pancasila sebagai asas tunggal negara. Bahkan karena begitu takutnya Abdullah Hehamahua sama tentara kala itu, ia sampai kabur ke Malaysia segala. Hingga Orba lengser baru pulang. Artinya apa? Soal kabur karena penakut ini bukan hanya Rizik saja yang lakukan, tapi jauh sebelumnya sudah ada yang lain, yakni si Abdullah Hehamahua ini. Lalu sama siapa dia kabur kala itu? Ternyata bersama pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Bashir yang juga menolak asas tunggal Pancasila. Selain itu, ia juga disebut-sebut sebagai Taliban di KPK loh, yang mana menurut Denny Siregar bahwa di lembaga anti rasuah itu ada satu kelompok yang sangat mendominasi, yakni kelompok Taliban ini. Mereka membangun kerajaan di dalam lembaga superbody ini. Mereka berkuasa atas kasus mana yang harus diangkat dan mana yang mau dipendam. Ini sangat berbahaya. Senjata KPK bisa diarahkan kepada mereka yang punya pandangan politik berbeda, ujar pegiat medsos tersebut. Salah satu narasi yang kerap dimainkan oleh kelompok Taliban ini adalah save KPK ketika ada pihak yang menyerang atau mengkritik mereka. Nah, si Abdullah Hehamahua ini kelakuannya juga sama persis seperti Kadrun. Ia menuding ada peran komunis di balik munculnya istilah Taliban di KPK itu. Kan aneh. Sudah jelas-jelas PKI dilarang di Indonesia sejak lama, dan sampai sekarang tidak ada satupun yang mampu membuktikan kalau komunis itu masih ada di negeri ini. Masih juga mainin isu basi itu. Itu artinya apa? Abdullah Hehamahua ini hanya memanfaatkan isu PKI tersebut untuk menyerang orang yang membongkar bubruknya. Di situ kadang saya pengen menjewer mulutnya. Memang rada kurang oke sih kalau diperhatikan ini orang meskipun memelihara jenggot. Tapi itu bisa jadi juga karena faktor ideologi yang dia anut. Baginya yang tidak sepaham dengan dirinya adalah orang yang sesat, sehingga dapat diperlakukan semena-mena. Belum lagi ia berteman dengan Din Syamsuddin yang masuk dalam daftar 119 terduga itu. Tambah lengkaplah sudah noda hitam si Abdullah Hehamahua ini. Dan jangan lupa, ia juga pernah punya ide untuk meminta Jokowi mundur dari kursi presiden dan menyerahkan kekuasaan kepada Wapres. Langkah-langkah agar MPR menggelar sidang umum pun telah disiapkan olehnya dan kawan-kawan. Tapi sungguh sayang, rencana jahat mereka itu tidak direstui oleh alam. Sampai sekarang Jokowi masih memimpin Indonesia. Lagi-lagi, orang ini memang sangat membahayakan. Apalagi ia sudah berani memainkan isu dalam rangka untuk mendiskreditkan institusi Polri demi membela ex-ormas radikal FPI. Kan gak benar. Tentu tidak sedikit yang percaya dengan pernyataannya tersebut, terutama dari kalangan kadrun. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum pun menurun. Sehingga tidak ada alasan untuk kakek tua ini bisa melenggang bebas lagi. Ia bisa kok dijerat dengan pasal 311 ayat 1 KUHP. Tinggal lagi ada keberanian atau tidak dari aparat penegak hukum ini untuk memberi pelajaran kepada deklarator kami tersebut.